Nah, pemirsa, kita kembali lagi ke Jakarta ya. Anda sebagai warga DKI Jakarta atau Anda yang berada di wilayah luar Jakarta dan bekerja di DKI Jakarta pasti tentunya paham ya atas beberapa permasalahan yang biasa terjadi. Misalnya seperti polusi nih lagi viral ya di media sosial. Kemudian juga macet setiap hari, hampir setiap hari kita berjibaku dengan yang namanya kemacetan. Apalagi kalau misalnya ada penerapan ganjil genap di beberapa wilayah yang juga itu seringkali ini bisa saja menimbulkan kemacetan yang ada di wilayah atau di jalan-jalan lainnya. Nah, salah satu solusi yang diberikan atau dilakukan khususnya oleh warga DKI Jakarta ini adalah menggunakan transportasi umum. Seperti saya pemirsa ini biasanya naik kereta kemana-mana ya ke setiap lokasi yang ingin saya datangi. Ini tentunya juga sama-sama bisa membantu untuk mengurangi kemacetan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Nah, bicara mengenai permasalahan terkait dengan transportasi atau juga solusi terkait dengan transportasi umum tersebut pemirsa, rekan saya Agung Hardiansyah punya informasi selengkapnya untuk Anda. Mari kita sama-sama lihat. Fani dan pemirsa, kemacetan memang telah lama menjadi wajah ibu kota Jakarta. Setiap pagi atau mungkin sore hari, ini ruas-ruas jalan di ibu kota selalu dipadati oleh kendaraan-kendaraan yang melintas. Dan bahkan di usia Jakarta yang sudah menginjak ke 495 tahun ini, kemacetan seakan-akan menjadi musuh bebuyutan yang belum terselesaikan masalahnya. Tapi pemerintah DKI Jakarta juga tentunya tidak diam sebetulnya. Banyak cara yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kemacetan di wilayah Jakarta ini. Mulai dari perluasan sistem ganjil genap nih. Yang sebelumnya ini hanya ada di 13 lokasi seperti kawasan Sudirman, kemudian kawasan Senayan, Rasuna Said. Maka ini nanti diperluas hingga ke 13 lokasi tambahan lainnya. Seperti di kawasan Majapahit, kemudian ada Hayam Wuruk, kemudian Balikpapan, Salemba di kedua sisi, dan lainnya. Nah, tapi perluasan ganjil genap ini bukan satu-satunya solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada moda transportasi publik yang ini bisa menjadi jurus pamungkas untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Di usia yang sudah menginjak ke 495 tahun ini, kira-kira transportasi publik apa saja yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Pertama, mulai dari MRT nih ya, yang sudah kita bisa rasakan menghubungkan fase pertama dari kawasan Lebak Bulus hingga ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, fase 2A ini yang sedang dalam pembangunan akan menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia ke kawasan kota. Fase 2B berikutnya ini dari kawasan kota menghubungkan jalur hingga ke kawasan Ancol Barat. Nah, berikutnya ini akan menghubungkan antara wilayah Jakarta hingga keluar Jakarta atau disebut dengan West East Project. Bagaimana dengan moda transportasi KRL kalau begitu? Ini adalah barangkali moda transportasi andalan warga wilayah penyangga ibu kota Jakarta seperti Bekasi, kemudian Tangerang, Banten, dan beberapa wilayah lainnya begitu yang biasa bekerja di ibu kota Jakarta. Nah, per Mei 2022 kemarin, PT KAI Indonesia baru saja mengubah operasional rute dari KRL dan menentukan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral Jakarta. Setelah dirubah rutenya, Stasiun Manggarai setiap harinya ini bahkan ada 5 juta pengunjung yang melintas pada hari kerja. Nah, pada akhir pekan, jumlah pengunjung yang melintas di Stasiun Manggarai ini hanya berkisar 2 jutaan saja. Terakhir, ini adalah kabar baik barangkali yang bisa kita nikmati di tahun 2022 ini. Ya, ini adalah LRT. Di mana proyek LRT ini, kalau kita lihat-lihat nih ya, ini sudah selesai rampung, jalurnya dibangun. Begitu dari kawasan Bekasi Barat, kemudian ke Cibubur, kemudian Cawang Jakarta Timur, dan ini sudah akhirnya masuk ke kawasan Sudirman Jakarta Pusat. Sudah bisa dinikmati dan rencananya jika tidak ada arah melintang ini akan rampung pada target di tahun 2022 bulan Agustus ini. Tentunya keberadaan LRT ini akan menjadi hadiah istimewa bagi warga ibu kota Jakarta di usianya yang sudah menginjak ke 495 tahun. Itu baru dari lini transportasi. Nah, hadiah apa kira-kira yang Anda inginkan untuk ulang tahun Jakarta di usia 495 tahun ini? Dari Jakarta, Agung Hardiansyah, Tiang, dan Edmund Anyus melaporkan.